Pembelaan Sarjono anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam persidangan kasus dugaan pemalsuan ijazah. Bersama Saberi yang akan menyajikan berita teraktual dan terpercaya. Dalam persidangan pembelaan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa anggota Dewan Lampung Barat dari Partai P3 Sarjono, dilakukan secara online di Kejaksaan Negeri Liwa Lampung Barat, Kamis 17 Juni 2021. Dalam persidangan tersebut, Sarjono mengatakan pada masa-masa tersulit dalam hidup saya ini, saya masih memiliki keyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan berdasarkan fakta, bukti, dan keadilan. Yang mulia majelis hakim, saya telah melewati hari demi hari menjadi tahanan kota. Ia juga mengatakan telah berupaya semampunya untuk kooperatif menjalani persidangan ini. Karena besar harapan saya semua cepat berlalu agar bisa kembali menjalani keseharian dengan tenang dan menjalankan tugas sebagai salah satu anggota DPRD Lampung Barat dengan baik, ujar Sarjono. Terlebih saya adalah tulang punggung keluarga dan anak-anak yang harus ia besarkan dan wujudkan impian dan cita-citanya. Ia ingin menyampaikan kebenaran bahwa sejak awal mendaftarkan diri PKBM Insan Cendekia pada tahun ajaran 2014-2015. Ia beretikat baik untuk meneruskan pendidikan karena sempat berhenti sekolah atau tidak tamat belajar di SMA Negeri Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, ia telah mengikuti segala SOP dan prosedur sebagai peserta didik di PKBM Insan Cendekia. Mulai dari awal penerimaan peserta didik, lalu telah mengikuti proses belajar mengajar dan prosedur sebagai peserta didik di PKBM Insan Cendekia. Sehingga pada tahun ajaran 2016-2017, ia dapat mengikuti ujian nasional kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia. Karena ia telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian nasional pada tahun tersebut. Setelah ia mendapatkan ijazah, Sarjono pernah menanyakan terkait keaslian ijazah tersebut, karena ia mengetahui isu yang beredar. Kemudian ia datang menemui Yuni Suwondo bersama adiknya yang bernama Sugiarto dan Indrajaya. Lalu mempertanyakan terkait isu ijazah ini kepada Yuni Suwondo, sehingga Yuni Suwondo menjawab bahwa isu tersebut adalah kesalahan administrasi. Tentunya dalam hal ini karena ingin mengetahui kebenaran ijazah tersebut, Sarjono memutuskan untuk pergi ke Kementerian Pendidikan di Jakarta bersama Sugiarto dan Juris pada tanggal 19 Juni 2019. Ia bertemu dengan salah seorang staf di kementerian, dan ia menunjukkan ijazah dan mendapatkan jawaban bahwa ijazah yang ia miliki adalah asli dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini, Sarjono ingin menegaskan pula bahwa ia tidak pernah menggunakan SHUN, karena ia pernah menanyakan terkait SHUN kepada Yuni Suwondo. Jawaban beliau nanti ia carikan dulu, dan sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh Yuni Suwondo. Sesungguhnya dengan adanya perkara ini tidak hanya saya pribadi yang dirugikan, namun juga istri dan anak-anak yang harus menanggung malu dan memperoleh citra buruk dari masyarakat. Terlebih lagi untuk ketiga anak saya yang masih bersekolah, dan dengan adanya permasalahan serta pemberitaan di media yang memojokkan tentunya berdampak pula terhadap anak-anak dan keluarga saya, ujar Sarjono. Besar harapan bahwa majelis hakim juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah ia sampaikan sebelumnya dan dapat mempertimbangkan kebenaran yang telah disampaikan. Dalam pledoi pribadi ini, besar juga harapan Sarjono untuk dapat menjalani rutinitas seperti biasanya. Terlebih ia memiliki tanggungan anak-anak yang harus ia besarkan. Semoga keadilan berpihak kepada kebenaran, dan semoga Tuhan melindungi kita semua dari perbuatan zalim. Dari Lampung Barat, Suhartato melaporkan. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi pada masa-masa tersulit dalam hidup saya ini. Saya memiliki keyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan putusan berdasarkan fakta dan bukti keadilan. Yang mulia majelis hakim, saya telah melewati hari demi hari menjadi tahanan kota. Saya telah berupaya semampu saya untuk kooperatif dalam menjalani persidangan. Karena besar harapan saya semua cepat
berlalu agar saya bisa menjalani keseharian saya dengan tenang menjalankan tugas saya. Salah satu anggota DPRD Lampung Barat, terlebih saya adalah tulang punggung keluarga dan saya masih memiliki anak-anak yang harus saya besarkan dan mewujudkan impiannya. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, sejatinya dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan kebenaran bahwa sejak awal saya mendaftarkan diri di PKBM Insan Cendekia pada tahun 2014-2015 saya bertekad baik untuk meneruskan pendidikan saya karena saya sempat berhenti sekolah atau tidak tamat belajar di SMA Negeri Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, saya telah mengikuti segala SOP dan prosedur sebagai peserta didik PKBM Insan Cendekia mulai dari awal penerimaan siswa peserta didik, lalu saya mengikuti proses belajar dan prosedur yang ditetapkan oleh PKBM Insan Cendekia, sehingga pada tahun ajaran 2016-2017 saya dapat mengikuti ujian kesetaraan paket C PKBM Insan Cendekia karena saya telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian nasional pada tahun tersebut. Bahkan saya setelah saya mendapatkan ijazah, saya pernah menanyakan terkait keabsahan ijazah tersebut dan diyakinkan oleh Yuni Sondo selaku ketua penyelenggara dari Yayasan Insan Cendekia bahwa ijazah tersebut sah dan telah sesuai dengan prosedur. Saya menyadari bahwa ada kekurangan dari diri saya, yaitu tangan kanan saya kurang berfungsi. Dan ini pun bukan kurang berfungsi, Yang Mulia. Mungkin Yang Mulia bisa melihat sendiri keadaan saya. Yang Mulia, inilah keadaan pribadi tangan saya, Yang Mulia. Bukan dalam artian saya kekurangan, tapi saya tidak merasa malu dengan adanya ini. Jadi di sini saya memperjuangkan hak saya, hak anak-anak saya. Selama ini saya malu, makanya saya memakai tangan palsu. Dan di sini karena saya terzolimi, saya berani membuka tangan saya. Jadi saya sangat merasa terzolimi. Sebagai pertimbangan, saya lanjutkan mengenai permasalahan ini. Telah terjadi salah satu anggota dewan sehingga saya merasa terzolimi sebab pihak mencari-cari kesalahan saya dan tidak menghendaki saya menjadi anggota dewan di Lampung Barat. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah meminta dan memohon, bahkan memaksa saudara Yuni Sondo untuk mengikut sertakan saya sebagai peserta ujian. Pada saat itu, akan tetapi saya bertanya terlebih dahulu kepada saudara Yuni Sondo, apakah saya bisa mengikuti ujian meskipun saya baru 2 tahun. Kemudian dijawab oleh Yuni Sondo, bisa, asalkan saya bisa menyelesaikan modul kelas 11, kelas 12 dan membayar seluruh biaya administrasi paket C, dan saya memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh saudara Yuni Sondo, sehingga saya bisa mengikuti ujian nasional. Munculnya keinginan untuk menanyakan hal tersebut karena pada saat itu saya berminat untuk mendaftar sebagai anggota lembaga himpunan PEKON.
Jika pada saat ini Saudara Yunisono menjawab tidak bisa dan tidak pernah memberikan jawaban, nanti saya usahakan, maka saya tidak akan ikut ujian nasional. Mengapa dalam hal ini saya penuh dan tunduk pada jawaban Saudara Yunisono? Dikarenakan beliau adalah kepala sekolah sekaligus kepala yayasan PKBM Insan Cendekia yang mempunyai wewenang atas hal tersebut, dan saya selaku muridnya. Alasan mengapa saya memutuskan mendaftarkan sekolah di paket C Yayasan PKBM Insan Cendekia Pubian Lampung Tengah dan tidak memilih yayasan ada di Lampung Barat, karena ada sedikit rasa malu pada diri saya dan dengan orang-orang di lingkungan sekitar rumah, mengingat umur saya yang sudah tua.